Hai, welcome back. Gadis Bola akan menyajikan informasi seputar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan menjamu Filipina pada laga terakhir Grup F. Tidak bisa dibantah, para pemain skuad Garuda sedang dibayang-bayangi beban pada laga pamungkas ini. Tidak salah jika manajer skuad Garuda Sumbarji mengatakan bahwa laga melawan Filipina merupakan perjuangan ekstra yang harus dilalui oleh Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Untuk itu, Sumbarji mengakui dari awal PSSI sudah meminta Sintayong untuk melakukan evaluasi, yakni guna membawa Timnas Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan target itu satu langkah lagi tercapai. Dalam hal ini, Marcelino Ferdinand mengaku bahwa persiapan tim dalam kondisi terbaik dan tak ada masalah. Ia mengatakan bahwa tim telah mengasah taktika dan melakukan evaluasi melawan Irak sebelumnya. Menurutnya, semua berjalan dengan baik dan para pemain sangat antusias menghadapi Filipina nantinya. Namun, menurutnya mungkin sektor lini belakang perlu diperbaiki. Hal ini karena Timnas Indonesia kebobolan di laga lawan Irak karena kesalahan pemain merah putih sendiri. Kiper Filipina Kevin Mendoza yang membela Persib Bandung sangat antusias menatap laga terakhir Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia menambahkan, kehadiran Bobotoh akan sangat diharapkannya untuk menjadi suntikan motivasi, meskipun memang Filipina sudah dipastikan tersingkir dari kompetisi ini. Di samping itu, ia juga mengomentari mengenai klubnya Persib Bandung yang tidak menyumbangkan pemain ke Timnas Indonesia untuk kelanjutan Grup F putaran kedua. Padahal Persib Bandung sendiri merupakan juara Liga 1 2023-2024. Biasanya dari Persib sendiri ada beberapa pemain yang langganan dipanggil Timnas Indonesia. Mereka adalah Mark Locke, Rahmat Irianto, dan Edo Febriansyah. Pertandingan melawan negara satu regional Filipina nampaknya akan sedikit lebih menegangkan kali ini karena beban yang harus menang ada di pundak seluruh pemain. Namun kecemasan itu mungkin dapat diredakan dengan fakta bahwa pelatih Timnas Indonesia Sintayong memiliki rapor fantastis melawan Filipina. 2 kali bercoba teraskal, Sintayong belum pernah terkalahkan. Berbekal kecerdikan dari STY dalam meramu taktik dan materi Timnas Indonesia saat ini, tentu kita wajib percaya pada Timnas Indonesia dengan terus memberikan dukungan terbaik. Kemenangan atas Filipina akan memastikan skuad Garuda mencetak sejarah, yakni untuk pertama kalinya lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Untuk mewujudkan ambisi ini, setidaknya Timnas Indonesia memiliki 3 pilar yang sangat berpotensi akan menjadi ancaman untuk Filipina. Pertama, ada nama Jesus yang baru saja membawa kemenangan untuk Venezia untuk bisa promosi ke Serie A. Nama selanjutnya adalah Rafael Strike. Meski sempat membuang peluang emas di pertandingan sebelumnya, namun dia berhasil menjadi ancaman konstan buat pertahanan Irak, baik dari segi ofensif maupun sebagai pemain Timnas Indonesia yang pertama yang aktif melakukan pressing dari depan. Dan tentunya Calvin Verdong, pemain naturalisasi teranyar Timnas Indonesia, yang mana siap membuat debutnya bersama tim senior di laga kontra Filipina nanti. Sempat diwarnakan drop setelah blunder saat menjamu Irak, Hernando Ari mendapatkan banyak dukungan dari seluruh pemain. Terkini seniornya sesama penjaga gawang tim nasional Indonesia Nadeo Argawinata juga ikut memberikan motivasi kepada Hernando Ari. Sesama kiper, ia menyebut Hernando sudah luar biasa mengawal gawang Timnas Indonesia. Sementara itu, Ketua BTN Sumbarji memastikan kondisi mental kiper Hernando Ari semakin baik. Dia bahkan disebut sudah mulai bisa tersenyum. Dengan kondisi mental yang semakin kuat ini, Sumbarji menilai bahwa sang pemain seharusnya bisa bermain untuk melawan Filipina. Perjuangan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini menarik minat banyak supporter. Tak hanya ketika bertanding, para fans juga nekat mendatangi hotel tempat pemain menginap. Situasi itu membuat PSSI melakukan pengawalan ketat untuk tim merah putih. Terlihat ketika pemain keluar dari hotel ke tempat latihan, para fans pun sudah menunggu karena ingin menyapa idolanya. Menariknya, pengawalan tersebut jomplang ketika Nathan Juaon terlihat. Barisan keamanan memberikan kawalan ekstra. Pasalnya ketika Nathan keluar, para fans Cegil langsung berkerumun. Dan momen ini lantas jadi sorotan netizen. Stadion GBK sudah dipakai saat Timnas Indonesia menjamu Irak di ajang yang sama pada 6 Juni kemarin.
Sayang ketika itu lapangan stadion tidak begitu baik. Kelihatan di beberapa titik ada kondisi di mana rumput tidak tumbuh merata. Bahkan kondisi lapangan stadion GBK yang jelek dikeluhkan oleh para pemain timnas Indonesia sendiri. Terkait hal ini, Sumarji sendiri mengaku sudah menghubungi pengelola stadion GBK. Ia pun berharap segera ada peningkatan yang dilakukan. Pasalnya laga melawan Filipina sangat penting bagi timnas Indonesia sebagai penentuan lolos ke babak selanjutnya. Dan kualitas lapangan akan mempengaruhi jalannya pertandingan. Striker keturunan Ole Roemeny belum lama ini pamer sedang berada di restoran Indonesia di Belanda. Banyak netizen tanah air yang lantas bertanya-tanya, apakah ia memberikan kode untuk menjadi WNI? Momen Ole Roemeny sedang berada di restoran Indonesia ini diunggah via Instagram Stories-nya pada Minggu kemarin, di mana striker FC Utrecht ini sedang berada di toko Rinus VOV. Restoran ini menjual makanan khas Indonesia, tapi dimiliki oleh orang Belanda. Rendang merupakan makanan terlaris di toko Rinus ini. Sontak dengan pamernya Ole Roemeny ini soal makanan Indonesia menjadi sorotan netizen. Mereka pun berbondong-bondong meminta sang pemain untuk segera pulang ke tanah air. Adapun nama Ole Roemeny sejatinya sudah masuk incaran PSSI untuk dinaturalisasi. Bahkan federasi telah menghubunginya. Di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia saat ini berada di peringkat kedua dengan catatan 7 poin. Kemenangan atas Filipina membuat skuad Garuda dapat mengamankan tiket lolos ke putaran ketiga. 3 poin atas Filipina pun membuat timnas Indonesia lolos tanpa harus menunggu hasil antara Irak versus Vietnam. Tidak hanya itu, kemenangan ini juga bakal menambah 11,72 poin di ranking FIFA skuad Garuda. Untuk itu, pasukan Sinteyong bakal mengantongi 1.108,99 poin di ranking FIFA terbarunya. Kemenangan tersebut juga bakal membuat timnas Indonesia naik 3 strip di ranking FIFA terbaru. Selain itu, skuad Garuda juga akan kembali menyalip ranking FIFA timnas Malaysia. Ex-pemain timnas Vietnam Nguyen Mang Duc memprediksi Sinteyong akan bisa membawa timnas Indonesia mengalahkan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan ia yakin juru taktik asal Korea Selatan itu bisa membawa timnas Indonesia menang 2-0 lawan Filipina. Pada kesempatan ini, Nguyen Mang Duc juga menilai sebelumnya banyak fans Vietnam yang terlalu meremehkan Filipina. Namun ia juga setuju bahwa tim nasionalnya saat ini tidak lagi memiliki kekuatan yang sama seperti saat mereka bermain di puncaknya di bawah asuhan guru Park Hang-seo. Sedangkan untuk Indonesia, pelatih Sinteyong memahami sepak bola Asia dengan baik sehingga memilih pemain naturalisasi yang cocok untuk bisa bermain. Jika Indonesia melawan Filipina, keuntungannya ada pada tim tuan rumah. Mengenai skor, jika tim Vietnam kami bermain di markas Irak, kemungkinan besar kami akan kalah 1-2 atau 1-3. Dan Indonesia mungkin akan mengalahkan Filipina 2-0. Kata Nguyen Mang Duc. Gelandang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand membeberkan rencana masa depannya jelang kontrak yang akan berakhir bersama KMS KDZ. Marcelino menjelaskan masih memiliki peluang untuk memperpanjang kontraknya. Hal ini karena ada opsi perpanjangan kontrak bersama klub asal Belgia tersebut. Walaupun ada opsi perpanjangan kontrak, baik Marcelino maupun KMS KDZ belum mengungkapkan apakah kerja sama mereka akan berlanjut. Namun saat ditanya terkait masa depannya, apakah dia bakal bertahan dengan KMS KDZ atau bergabung ke tim baru, adik dari sepak bola Octavianus Fernando itu mengaku akan tetap berkarir di luar negeri. Sementara itu, mantan pemain Persebaya Surabaya tersebut selama berseragam KMS KDZ tercatat telah bermain sebanyak 3 kali. Marcelino tercatat tampil sebanyak 16 menit bersama klub tersebut. Pemain kelahiran Jakarta 11 September 2004 ini memang lebih banyak berumput bersama timnas Indonesia alih-alih dengan klubnya.